nggak kita lanjutkan kepada penyidik, gitu loh bang. Kesimpulannya notaris nggak usah khawatir lah. Nggak usah khawatir, jadi nggak akan bisa akan tahu lah itu, karena informasi di notaris itu hanya salah satu dari mungkin puluhan transaksi yang kita olah, kata analisis kepada yang nanti kita sampaikan pada penyidik gitu bang. Nah, yang terakhir ini kan terakhir kalau nggak salah tadi ada CDD ya. Kenapa CDD bukan CDD? Salah. Kenapa namanya CDD? Kenapa bukan CDD atau si Bani? Iya, Nah, iya. CDD ini formatnya itu, formnya itu memang dari PPATK atau dari notaris itu sendiri yang membuat? Ya, jadi gini, CDD itu adalah customer due diligence ya. Kalau di undang-undang itu memang diwajibkan ya pihak pelapor untuk melakukan CDD. Nah, untuk memang ada syarat minimalnya apa saja informasi yang harus dimintakan. Kalau masalah format, ya memang itu disesuaikan saja. Ya, jadi gini, di setiap pelapor itu ada namanya LPP, lembaga LPP itu lembaga pengawas dan pengatur. Ya, jadi setiap pihak pelapor itu punya lembaga pengawas dan pengatur. Nah, untuk notaris, LPP-nya itu Kementerian Hukum dan HAM. Itu sebagai LPP, terutama Dirjen AHU ya. Nah, itu sebagai LPP. Nah, LPP itu berhak untuk membuat semacam standar CDD itu apa aja, gitu. Jadi form yang teman-teman sudah miliki itu sebetulnya form yang hasil kajian dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini form standarnya ini loh, gitu kan. Ya. Jadi ini yang kalau form CDD itu adalah informasi minimal yang harus dimiliki itu ini loh, gitu. Kalau masalah formatnya, bentuknya, apakah nanti ujung atas mau diganti dengan nama notarisnya, bentuk hurufnya, tata letaknya, itu diserahkan ke masing-masing notaris itu. Tapi intinya adalah isiannya itu didapatkan, itu apa aja minimal informasi yang dimintakan terus apa itu minimal harus ada gitu. Nah, untuk CDD ini apakah menjadi sebuah keharusan dari notaris untuk diberikan kepada klien untuk mengisi form itu atau bagaimana? Iya, kalau CDD itu wajib. Ya, CDD itu namanya customer due diligence. Di undang-undang juga disebutkan bahwa salah satu bentuk CDD adalah dengan cara mengisi formulir CDD gitu kan. Ya itu biasanya nasabah datang dengan mengisi formulir gitu kan. Berarti mengisi si Nasabahnya gitu kan. si klien. Iya, atau kliennya gitu kan. Ya, masalah pendekatannya bagaimana ya itu tergantung pendekatan notarisnya. Betul kan, apa dengan ya tentu kalau dengan cara Bapak harus Ibu isi ini ya gitu kan. Ya itu dia mungkin pasti ya semua orang pasti begitulah nih apa diminta kayak gitu. Tapi pendekatan dengan persuasif, dengan baik, tentunya nasabah juga nggak akan khawatir. Ya kalau intinya kalau nasabah sebenarnya gini loh. Kalau saya melihat ya nasabah itu antara nasabah yang niatnya jelek sama yang baik masih banyak yang baik. Yang jelek mungkin sedikit gitu kan ya. Nah kan gitu ya betul bang. Jadi kalau yang baik bagi dia nggak ada masalah, orang duit jadi hasil usaha dari bisnis kan nggak ada masalah bang. Justru biasanya nolak ini emang ada itikat jelek bang. Ada sesuatu makanya disuruh ngisi yang secara detail nggak mau dia, takut nanti kebongkar. Tapi kalau nasabah abang misalnya dari bisnis terus pengen membeli rumah beli apa kan juga nggak usah perlu khawatir bang gitu kan. Khawatir kalau nggak ada duitnya gitu kan. Kalau ada duitnya nggak ada masalah orang dari bisnis gitu bang. Bang Akbar tadi kan bilang tidak harus dilaporkan dari CDD itu. Berarti CDD itu menjadi arsip si notaris sendiri, tapi maksud saya CDD itu wajib diisi oleh si klien yang menghadap ke notaris, tapi tidak harus dilaporkan. Iya betul. Gitu ya? Jadi gini kan saya tadi sampaikan, jadi kewajiban notaris itu ada dua. Yang pertama adalah melakukan PMPJ, namanya prinsip mengenali pengguna jasa. Nah salah satu metodenya dengan cara CDD tadi, gitu. Nah kemudian dari hasil CDD itu kan ada salah satu yang namanya dipantau, dianalisis lah. Ya, apakah si transaksinya si nasabah ini memenuhi kriteria untuk dilaporkan atau enggak? Kriteria dilaporkan artinya memenuhi kriteria transaksi yang mencurigakan. Kalau memenuhi kriteria yang dia laporkan, kalau enggak ya diarsip gitu. Berarti numpuk-numpuk dong. Ya kan tadi dibilang iya, tapi tenang aja 5 tahun doang. 5 tahun. Silakan dimusnahkan. Di undang-undang kita dokumentasi itu wajib 5 tahun disimpan. Justru gini bang, saya minta justru itu yang penyimpannya itu ngerapi. Tadi ada pertanyaan. Tiba-tiba kejadiannya beberapa tahun kemudian si pelakunya ternyata benar-benar tindak pidana. Pada saat dia datang nggak mencurigakan.
tapi kejadiannya baru 5 tahun kemudian. Nah, pasti kan sama penyidik kan ditelusuri. Kan ini dia beli aset dari mana aja. Ketemu udah, oh di notaris ini. Gitu. Nah, kalau notaris yang bagus dalam tata usaha kan bisa cepet ya. Nih loh Pak, saya punya CDD-nya ini, fotokopi KTP-nya ini, profilnya ini, kan cepet. Pada saat itu kita transaksi emang nggak mencurigakan Pak, ini lengkap namanya, profilnya juga lengkap, sumber dananya ada gitu, nggak mencurigakan. Tapi kejadiannya 5 tahun kemudian gitu. Nah itu pentingnya itu Bang, makanya perlu didokumentasi dengan baik, dengan rapih itu. Kalau ada kejadian gitu, tapi ya itu bagusnya memang disimpan dengan baik gitu. Dalam jangka waktu 5 tahun. 5 tahun aja. Setelah waktu 5 tahun dimusnahkan. Silahkan dimusnahkan. Ternyata kejadiannya 7 tahun kemudian, berarti notaris tidak dikenakan. Ya nggak akan kenakan, karena kan kewajiban untuk nyimpannya kan 5 tahun gitu. Nah, ketika laporan itu kan tidak menjadi keharusan ya. Iya betul. Kan hanya yang Memenuhi kriteria yang mencurigakan. ada poin-poinnya itu. Iya betul. Ada 1, 2, 3, 4 yang profilnya tidak sesuai. Iya, karakter nggak sesuai, karakteristik gitu. Nah, itu kan tidak menjadi sebuah keharusan. Kalau mencuriga baru dilaporkan. Iya, betul. Nah, ternyata dalam jangka waktu tadi kan ada yang tanya, loh, kalau saya nggak curiga terus, Ya nggak apa-apa, nggak perlu dilaporkan. nggak perlu. Nggak perlu. Kan sekali lagi makanya notaris itu nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu takutan. Jadi kan gini loh, yang dilaporkan tuh hanya mencurigakan. Kalau menurut teman-teman notaris itu nggak mencurigakan, ya nggak perlu dilaporkan gitu kan. Ya tentunya gini loh, kan sebagai notaris kan Bapak Ibu notaris kan punya semacam professional judgment lah, punya keahlian sebagai notaris kan sudah terbiasa melihat ini mana sih transaksi yang wajar, ini mana sih transaksi yang nggak wajar, karena pekerjaan sehari-hari lah gitu kan. Kayak saya sebagai kerja di PPATK udah bisa lihat mana transaksi yang aneh, mana yang nggak aneh gitu kan sehari-hari. Nah sebenarnya kalau yang nggak aneh-aneh ya nggak usah dipeduliin. Justru yang aneh-aneh itu yang jadi fokusnya gitu. Tinggal didalamin lagi, ini bener nggak aneh transaksinya, profilnya apa. Nah, kalau memang ternyata nasabahnya memenuhi kriteria ya dilaporkan. Kalau enggak ya cukup diarsip, disimpan baik-baik gitu kan, dan dilupakan, nggak usah diingat-ingat lagi. Dilupain aja gitu kan. Artinya pokoknya disimpan yang baik gitu. Kalau sudah dilaporkan kalau udah dilaporkan nggak usah dipikirin, nggak usah kayak cerita-cerita. Karena kalau cerita-cerita itu dia kena pidana nanti atau tipping off. Misalnya nih, nah itu hati-hati juga nih saya garis bawahi. Ya, ternyata sudah dilaporkan PPATK, dia cerita kepada nasabahnya, kliennya, kamu saya laporkan PPATK ya. Nah, iya, karena misalnya hubungannya dekat misalnya lah gitu kan, ada yang kayak gitu loh Bang. Hubungannya dekat sama kliennya, cerita itu dilaporkan ke PPATK. Nah itu nggak boleh, itu anti tipping off, kena pidana itu. Orang luar juga nggak boleh. Makanya saya bilang kalau sudah dilaporkan rahasia sendiri. Makanya saya usul, jadi kalau misalnya terkait dengan dilaporkan itu kalau bisa memang sangat terbatas yang mengetahui gitu. Misalnya di kantor notaris ada beberapa staf nih terkait dengan yang melaporkan, jangan semuanya kasih akses gitu kan. Yang tadi petugas pelapornya itu hanya orang tertentu saja yang memang dipercaya oleh notaris. Yang lainnya yang kasih jangan kasih tahu gitu kan. Jadi kerahasiaannya dijaga gitu loh Bang. Makasih Bang Akbar. Sama-sama Bang. Jadi Grasepper teman-teman notaris, ada 2 hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, CDD itu menjadi suatu keharusan. Siap. Ya kan? Karena di situ udah ada jangka waktu penyimpanannya selama 5 tahun. Kenapa dari CDD itu merupakan asal untuk menganalisa. Betul. Kan begitu. Betul. Ketika ada analisanya dan mencurigakan baru dilaporkan. Betul. Tapi dari semua klien yang termasuk dalam mengisi CDD tidak menjadi keharusan untuk dilaporkan kepada PPATK. Betul. Kecuali yang mencurigakan saja. Begitu Bang Akbar. Siap, mantap Bang. Kesimpulannya. Siap. Oke, terima kasih Bang Akbar. Sama-sama Bang Bud. Direktur dari PPATK yang bidangnya panjang. Iya. Terima kasih Bang Akbar. Sama-sama Bang Bud. Iya. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.